Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fastri Kristiana. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan memperagakan UKIM atau ujian kinerja di sekolah saya, SMA Global Islamic School 2 Serpong, Tangerang Selatan. Sekolah kami masih menerapkan protokol ketat terkait COVID-19, sehingga dalam video UKIM kali ini saya akan menggunakan masker. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, how are you today, guys? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar semua aktivitas pembelajaran kita dilancarkan dan dimudahkan, serta kalian bisa menyerap ilmu secara maksimal. Siapa yang ingin memimpin teman-temannya berdoa? Ya, silahkan Nasifah. Oke, silahkan disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Jadi sebelum mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu melindungi kita dalam kebaikan, ya Nak ya, dan selalu memberikan kemudahan bagi seluruh urusan kita. Terima kasih Nasifah. But before we would like to continue, I would like to check the attendance list. Siapa yang nggak masuk hari ini? Yang tidak masuk hari ini Gasani, Tala, sama Gasani, Tala, dan Rafa. Kenapa Gasani? Kenapa Nak? Sakit. Tala? Sakit. Tala juga sakit. Rafa? Izin. Oh, Rafa izin. Jadi ada 3 dari teman kalian ya yang hari ini belum bisa mengikuti pembelajaran di kelas fisika siang ini. Oke, we'll start. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ya di kelas fisika ini, marilah kita melaksanakan tilawah terlebih dahulu. Untuk pekan ini kita lanjutkan untuk surat apa Nak? Surat Ali Imran.
dan kapilaritas. Nah, namun sebelum Miss akan melanjutkan pembelajaran, Miss mau mereview kembali ya. Di pertemuan terakhir ya, kemarin Miss sudah menjelaskan dan menyinggung sedikit tentang gaya kohesi dan gaya agresi. Ada yang masih ingat apa itu gaya kohesi? Yuk, di pertemuan pekan lalu Miss sudah jelaskan itu, dan kalian juga kemarin juga sudah pelajari. Yuk, apa itu kohesi? Gaya kohesi, partikel berbeda yang menyambung. Oke, berarti di sini ada gaya tarik menarik antara partikel-partikel yang berbeda. Kalau ko itu satu ya, ada sesuatu yang berbeda. Ada sih adalah dua. Nah, materi itu sangat berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Nah, untuk apresiasi dari pembelajaran hari ini adalah ini apa sih? Cucian. Ya, ini adalah cucian yang direndam. Begitu. Kalian pernah berpikir nggak? Kenapa sih kalau misalkan kita mencuci itu harus dikasih ya apa sih kalau mencuci? Sabun. Ya, ada deterjen ya. Nah, fungsinya buat apa sih deterjen ini digunakan untuk mencuci? Biar wangi. Oke, ada yang punya pendapat lain? Kira-kira ada perbedaan? Tidak. Ketika misalkan kita merendam cuciannya itu hanya menggunakan air saja, dan ketika kita menggunakan sabun, kira-kira ada perbedaannya? Ada. Apa bedanya? Kalau pakai sabun jadi lebih bersih. Jadi lebih bersih. Oke. Terus posisinya gimana? Dia akan mudah terendam atau enggak? Kira-kira kotorannya bisa terangkat nggak sih kalau nggak pakai sabun? Nggak bisa. Oke. Jadi di sini penggunaan dari deterjen di sini digunakan untuk merendam ya cucian atau pakaian yang kotor. Kemudian yang kedua di sini ini apa? Hah? Obor. Ya. Kalau kalian melaksanakan aktivitas perkemahan, biasanya di api unggun ya, ada obor yang digunakan untuk melaksanakan ya proses api unggunnya itu. Nah, kira-kira nih, kok bisa ya di sini apinya itu bisa menyala dan nggak habis-habis dan lama? Kenapa kira-kira? Ada apa sih yang digunakan di sini? Bensin, minyak. Apakah minyaknya langsung dibakar? Hah? Langsung dibakar atau pakai apa? Pakai sumbu. Nah, proses tadi ada minyak, ya ada bensin yang tadi dihubungkan dengan sumbu. Ketika nanti di sini dinyalakan apinya, dia akan berkobar untuk sekian waktu tertentu. Ini adalah apresiasi kegiatan pembelajaran hari ini. Lalu motivasinya apa? Nah, jadi setelah nanti kalian belajar tentang ini, sebenarnya pembelajaran dalam permukaan dan kapilaritas itu ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini, terutama untuk yang cewek-cewek di sini, kalian nanti bisa memilih jenis deterjen mana yang paling efektif untuk menurunkan ketebalan permukaan sehingga mudah terendam cucian yang akan kalian cuci. Nah, nanti digunakan untuk memilih mana sih deterjen yang baik, yang bagus, yang efektif seperti itu. Kemudian yang kedua di sini adalah ini gambar apa sih? Kamar mandi, ya. Nah, kalau kalian perhatikan saat kalian itu mandi di rumah, dindingnya akan basah, ya enggak? Nah, gimana caranya agar dinding dari kamar mandi itu nggak basah? Nah, nanti adanya resapan di sini, ya dari kapilaritas itu bisa didesain sedemikian rupa sehingga dinding ini itu bisa membatasi
atau bisa menghambat proses naiknya zat cair yang ada di bawah ini hingga ke atas. Nah, nanti bagian dari arsitektur dari bangunan akan mempertimbangkan dari sifat kapilaritas air ini. Ya, jadi kegunaannya adalah itu. Kemudian di sini adalah tujuan pembelajaran dari kegiatan hari ini. Yaitu yang pertama, menentukan variabel yang mempengaruhi fenomena tegangan permukaan, menentukan variabel yang mempengaruhi fenomena kapilaritas. Nah, tadi Miss sudah jelaskan tentang tujuan pembelajaran dari apa yang akan kita lakukan hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran, Miss ingin mengukur sejauh mana pemahaman kalian pada materi yang akan kita pelajari, yaitu materi tegangan permukaan dan kapilaritas. Kemarin Miss sudah berikan medianya, modulnya di Google Classroom. Hari ini Miss akan mengawali kegiatan pretest untuk mengukur pemahaman kalian pada materi ini. Dan untuk pretest kali ini kita akan gunakan quizzes, ya. Jadi ini adalah kode yang akan kalian gunakan untuk mengerjakan soal pretest. Silahkan dikerjakan dan menggunakan laptop kalian masing-masing. Ini adalah kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Oke, semuanya ada laptop ya di depan kalian. Yang tidak ada laptop, nggak apa-apa. Kita akan lihat bersama, atau kalian bisa cek di Google Classroom. Di situ ada beberapa materi ajar ya, ada videonya. Kemudian Miss juga sudah berikan modulnya, dan di sini ada video yang akan kita amati bersama. Oke, semuanya perhatikan. Kita lihat untuk video pertama. By looking into the invisible world of high speed, we discover extraordinary. And they're achieving something of biblical proportions, actually walking on water, skating across the surface without sinking. Slow motion as the droplet of milk hits the water surface. Surface stretches, bouncing the milk drop back up into the air. The water behaves as if it has a thin elastic film on the surface. It's called surface tension. He's also using that elastic surface tension to catapult himself across the pond at the equivalent of about 600 miles an hour. Fenomena yang kalian lihat dari situ apa sih, Kak? Yang bisa kalian lihat? Kenapa? Susunya terpantulkan. Apanya? Susunya terpantulkan. Susunya terpantulkan. Oke. Kira-kira kenapa bisa terpantulkan? Permukaannya gimana tadi? Kenapa nggak bisa
adanya apa? Karena terpantulkan tadi. Ada semacam tadi di sini ya, membentuk suatu permukaan seperti ini, selaput. Ya, membran kan tadi saat serangganya itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, yang terlihat apa nggak di situ? Terlihat? Terlihat apa tadi? Ada Mr. Aidina. Oke, nah ada selaputnya. Ya, nah selaput itu kira-kira apa sih bagian itu? Kenapa kok nggak langsung serangganya tadi langsung tenggelam di dalam airnya? Kenapa? Kira-kira? Ada bagian membran atau selaput tipis yang ada di atas air, ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan tegangan permukaan dari zat cair. Nah, hari ini kita akan pelajari itu. Bagaimana bisa terbentuk selaput tipis sebagai tegangan permukaan dari zat cair. Oke, sekarang kita lihat untuk video yang kedua. Yes, kenapa? Iya, silakan. Slide diperhatikan ya. Mentransfer air ke gelas yang kosong. Tadi air dari gelas pertama kuning dan biru. Oke, kenapa bisa tertransfer? Melalui apa? Melalui tisunya. Nah, prosesnya gimana? Gimana bisa tisu ini memindahkan cairan ya yang ada pada gelas pertama ya di sini dan gelas kedua lewat apa nak? Emang di tisu ada apanya? Ada daya serapnya. Melalui apa? Pori? Lewat pori-pori. Nah, peristiwa perpindahannya ya di sini suatu zat cair ya melalui pori-pori atau di sini celah kecil pipa kapiler disebut dengan peristiwa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang kapilaritas. Nah, dua video ini menggambarkan dari fenomena tegangan permukaan dan peristiwa kapilaritas. Nah, agar lebih jelas, maka hari ini kalian akan melaksanakan percobaan ya. Tapi sebelum kita melaksanakan percobaan, Miss minta kalian membentuk kelompok. Yes, kelompoknya terdiri dari semuanya satu kelompok 4 orang. Semuanya sudah berkelompok. Miss berikan waktu 5 menit untuk 5 kelompok. Nah, selanjutnya aktivitas apa yang akan kita lakukan hari ini? Oke, hari ini kita akan melaksanakan eksperimen sederhana ya untuk
ini bunsan. Silakan ambil. Iya, setiap kelompok ambil 2 silat. Udah. Oke, silakan kembali ke tempat dulu. Sudah? Melaksanakan eksperimen. Silahkan kalian buka Google Classroom, ya. Di sini sudah Miss unggah LKPD-nya, ya, LKPD tegangan permukaan dan kapilari beras. Silakan itu dibaca LKPD-nya sebagai petunjuk untuk melaksanakan eksperimen. Jadi yang pertama diisi air. Yuk, di sini keduanya ini wadahnya ini silakan diisi air. Kalian bisa isi air di depan, gantian. Oke, dimulai. Percobaan yang kedua di sini, ya. Untuk percobaan yang kedua di sini ada bunsan. Bunsan di sini nanti akan dihidupkan dengan menggunakan korek, ya. Jadi nanti silahkan kalian amati apa yang terjadi pada bunsan ini ketika dinyalakan 5-10 menit, ya. Sambil menunggu teman kalian mengisi air. Ya, ini yang satu udah suruh nyalain. Ini ada silet, ada api. Kan family friendly. Aca, itu nggak dihitung kan? Dihitung berapa menit? Foto mulu. Taruh siletnya pelan-pelan ya. Taruh sini diaduk. Nanti nggak tahu pensilnya pensil. Siapa nih? Sudah kurang ya? Tinggal lu perhatiin. Dikasih. Udah. Kurang. Ada ayam di sini. Apa bakal ngaruh apa? Iya. Itu kayak udah. Udah ya. Sendiri sih. Nanti kebakarnya pada keluar. Sampai habis, say. Jangan ditarik. Ambil ada nih. Beda-beda. Dense is like it's more dense, right? Or is it the So make it less dense. Oke, 1 menit lagi. Silakan dilengkapi semuanya. Semua yang tersisa 1 menit. Sudah? Ya, kita karena sekarang hari Rabu dan semuanya pakai baju pramuka, kita cek dulu nih kekompakan kelas ini dengan tepung pramuka. Kamu yang bilang berapa kali? Konsentrasi ya. Nanti kelompok yang tidak kompak, jadi tidak akan memenangkan games ini. Ya, Miss akan lihat masing-masing kelompok. Jadi berapa kali tepung pramuka, nanti Fasya yang akan memandu. Yuk. Ya, ayo teman-teman. 2 kali tepuk pramuka.
kamu gini, Fabian. Tangan kirinya Reza di atasnya. Pun seperti itu, bersambung dengan kelompoknya masing-masing. Saling sambung. Nah, ketika Miss bilang hingga, ini tangan kanannya kayak gini. Tangan kanannya gini, tangan kirinya yang satunya gini. Oke. Nah, ketika nanti Miss bilang melihat foto lulunya bersama berdua. Iya. Yes. Oke, berarti kedua kelompok. Dibaca. Ganti. Dan satu lagi nanti dari tampilan tes ya. Garis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pernyataan yang mencoba kita tadi. Oke. Jadi ini percobaan yang pertama kita ini videonya menjelaskan kita percobaan yang pertama di air taruh silanya, terus keadaan silanya itu mengangguk. Mengangguk, Ya, mengambang atau gimana? mengangguk. Oke, ada yang punya pendapat lain kak? Bahasa pasnya apa? Berada di atas permukaan air. Air. Berada di atas permukaan saja. Semuanya sama nggak? Yang pas di air semuanya ada di posisi seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Terus keadaan air di sekitar silanya itu Oke, lanjut. terus yang kedua fluidanya itu dengan air sama deterjen. Oke, lanjut. Terus keadaannya silat tersebut tenggelam. Yes. Dari hasil analisanya gimana? Saat dicobakan air, kalau di air biasa itu juga bisa tenggelam, tapi yang air sabun tenggelamnya lebih cepat. Lebih cepat. Nah, kamu tadi meletakinya kenapa bisa tenggelam? Pelan-pelan nggak meletakinya? Ini akhirnya tenggelam. Tapi kenapa akhirnya bisa lanjut jadi pengambang? Karena Diulang. enggak, karena kalau yang satunya lagi yang di air saat tenggelam itu karena taruhnya apa sih, bukan bengkat, apa sih namanya? Bukan bengkat, apa? Bengkat. Ya. Oke. Terus lanjut jawab pertanyaan yang berikutnya. Oke, bagaimana keadaan silakan air sabun? Perhatikan keadaan air sabun di sekitar uang. Di sekitar silet. Oh, silat. Ya, dia Ketika ditaruh di sabun tenggelam. Ada yang punya pendapat lain? Tadi ketika ditaruh di dalam air sabun, siletnya tenggelam kah? Kelompok 5 tenggelam kah? Tenggelam juga. Kelompok 4 tenggelam juga. Awalnya gimana? Awalnya ngambang dulu, baru pelan-pelan Ngambang terus tenggelam. Oke, lanjut. bagaimana hubungan di silat dan air? Nah, itu deterjennya membuat pembukaan berat. Sedang permukaannya ya semakin kecil. Ya, terus lanjut. Jelaskan fenomena di atas. Kehidupan di atas menunjukkan bagaimana permukaan. Oke. Ada yang punya pendapat lain dengan kelompoknya Lutfi? Tidak? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Lutfi. Yuk, sekarang Miss mau yang kelompok kapilaritas. Yuk. Jadi di bawah Yang spiritus ya. iya pengembangan spiritus. Ya, oke. Jadi pada
belajar dari situ. Dan di akhirnya di kondisi akhir setelah dibakar selama 5-10 menit, kita nggak ada bakteri itu spiritusnya semakin dikit. Oke. Jadi ini analisis hasil pengamatannya. Jadi yang di bawah berarti nah ini. Oke. Untuk yang kualitas pertanyaan pertama itu bagaimana keadaan spiritus sebelum bisa dinyalakan, itu spiritusnya masih ada banyak. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana keadaan spiritus setelah bisa dinyalakan selama 5-10 menit, itu spiritus berkurang karena proses kapilaritas di mana spiritus diserap oleh sumbu melalui pori-pori sumbu untuk menghasilkan api. Oke, jadi fenomena yang terjadi itu adalah fenomena kapilaritas, yaitu peristiwa naik atau turunnya zat cair pada pembuluh atau celah kecil atau pori-pori kecil. Kapilaritas disebabkan oleh interaksi antara molekul dinding bahan dengan zat cair. Jadi untuk kesimpulan dari percobaan kita hari ini itu yang pertama tadi seperti yang sudah aku jelaskan juga, itu adalah fenomena kapilaritas, yaitu peristiwa naik atau turunnya zat cair pada pembuluh atau celah kecil atau pori-pori kecil. Nah, untuk percobaan sendiri kesimpulannya itu spiritus di suhunya itu akan menyerap spiritus dan hasil serapan itu akan menghasilkan api. Oke, ada yang punya pendapat lain? Jadi proses naiknya spiritus itu ya ke pori-pori itu tadi disebut dengan apa? Oke, disebut dengan kapilaritas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, yang tadi juga sudah kita simpulkan bersama-sama, ada Basani, ada Minakala, ya, ada Ivan yang sudah berpendapat. Miss ingin memberikan konfirmasi dan pelurusan akan kesimpulan hari ini. Yang pertama adalah tentang tegangan permukaan. Seperti tadi yang dipaparkan oleh teman-teman kalian tadi sudah benar. Di sini ingin Miss tekankan bahwa tegangan permukaan merupakan gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi, ya, dan benda dalam keadaan tegang. Nah, gaya tegang ini disebabkan karena adanya gaya tarik kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antar partikel fluida. Kalau dalam hal tadi berarti antar partikel air yang digunakan dalam percobaan. Kemudian yang kedua, kapilaritas. Kapilaritas merupakan suatu fenomena naik atau turunnya zat cair dalam suatu pipa sempit atau pipa kapiler. Nah, dari kegiatan eksperimen yang telah kita lakukan, maka kita bisa mendapatkan persamaan. Yang pertama di sini adalah untuk tegangan permukaan. Tegangan permukaan tadi persamaannya apa? Dipengaruhi oleh apa, Nak? Iya, pintar. Jadi di sini ada gaya, yang tidak lain di situ adalah gaya kohesi dibagi dengan 2L, ya. Di sini L ini adalah bagian permukaan benda yang menyentuh zat cair itu sendiri. Nah, tadi kita menggunakan dua jenis cairan, ya. Yang pertama adalah air dan yang kedua adalah air yang dicampur dengan sabun. Nah, kalau di sini 2L berarti di sini ada dua permukaan yang disentuh oleh benda yang menyentuh fluida itu, yaitu selatnya. Nah, ini adalah persamaan untuk tegangan permukaan di dalam air sabun. Kemudian yang kedua, untuk persamaan tegangan permukaan pada fluida air, persamaannya adalah tegangan permukaan sama dengan F dibagi dengan N. Ini persamaan untuk tegangan permukaannya. Yang selanjutnya, untuk persamaan kapilaritasnya, ya, ketinggian dari fluida yang naik melalui pipa kapiler dirumuskan dalam persamaan 2 dikalikan dengan besarnya tegangan permukaan cos theta dibagi dengan rho, G, dan M. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup? Baik, kalau cukup itu artinya kalian sudah memahami materi hari ini dan kita akan melaksanakan evaluasi, yaitu dengan tes.
Soalnya ya, I think so. Infak ya, infak ya, sekunder juga dan ya, alhamdulillah seluruh aktivitas pembelajaran kita telah kita laksanakan dan semuanya sudah tercapai hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan berikutnya silahkan kalian persiapkan materi berikutnya tentang fluida dinamis. Ya, kita akan pelajari materi berikutnya tentang fluida dinamis. Oke, Pak. Jadi silahkan dipersiapkan untuk materi yang akan datang tentang fluida dinamis. Kita akan pelajari materi itu di pertemuan berikutnya. Dan kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, thank you for your nice attention. Keep your happy and healthy Anaya, and always pray to Allah. May Allah always guide you in the right way. I think this enough. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.